Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai penjelasan kali ini, perkenalkan saya Siti Ririn Lailiatul Mu'alifah, mahasiswa dari jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Teman, pada kelas 1 pasti kalian semua sudah diajari tentang sistem periodik unsur. Pada golongan utama ada golongan 1A yang disebut dengan logam alkali yang unsurnya ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Dan ada juga golongan 2A atau disebut dengan logam alkali tanah. Ada unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Teman-teman, pernahkah kalian melihat letusan kembang api pada malam hari? Merayakan pergantian tahun identik dengan hingar-bingar pesta dan kemeriahan kembang api yang mampu membuat decak kagum akan aneka warna yang menarik. Nah, berdasarkan fenomena yang saya jelaskan tadi, apa sih yang menyebabkan kembang api memiliki warna yang menarik? Termasuk golongan berapa dan periode berapa unsur-unsur yang membentuk warna dalam letusan kembang api? Dan bagaimana sifat-sifat unsur tersebut? Nah, berdasarkan fenomena kembang api tadi, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu sifat fisika logam alkali. Apa saja sih sifat fisika dari logam alkali? Yang pertama ada logam alkali bersifat lunak. Kedua, jika dibersihkan berwarna putih mengkilap, lalu bersifat sebagai konduktor, dan titik didih dan titik lelehnya semakin ke bawah semakin rendah. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat kimia unsur-unsur logam alkali. Dari atas ke bawah, logam alkali semakin reaktif. Nah, adapun reaksi-reaksi logam alkali yaitu sebagai berikut. Yang pertama, logam alkali dapat bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Nah, reaksinya seperti berikut. Yang kedua, bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Yang ketiga, dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, dan superoksida. Yang keempat, dapat bereaksi dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. Dan yang terakhir, dapat bereaksi dengan amonia. Nah, setiap atom jika diberi energi akan mengalami perubahan kedudukan elektron, yaitu akan mengalami eksitasi dan memancarkan energi radiasi elektromagnetik untuk kembali ke tingkat dasar atau keadaan stabil. Nah, besarnya energi yang dipancarkan oleh setiap atom jumlahnya tertentu atau terkuantinasi dalam bentuk spektrum emisi. Sebagian anggota spektrum terletak di daerah sinar tampak, sehingga akan memberikan warna-warna yang jelas dan khas untuk setiap atom. Nah, litium menghasilkan warna merah, natrium menghasilkan warna kuning, kalium berwarna ungu, dan rubidium menghasilkan warna merah. Dan yang terakhir, cesium menghasilkan warna
biru. Pembahasan yang ketiga yaitu sifat fisika logam alkali tanah. Apa saja sih sifat fisika dari logam alkali tanah? Yang pertama yaitu relatif lunak tetapi lebih keras dibandingkan dengan logam natrium dan kalium. Nah, barium bersifat keras seperti timbal. Yang kedua, berwarna perak mengkilat. Yang ketiga, penghantar listrik. Yang keempat, titik didih tinggi dan menurun dari litium ke cesium. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat kimia dari unsur-unsur logam alkali tanah. Nah, sifat unsur-unsur logam alkali tanah dari atas ke bawah semakin reaktif, tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali yang seperiode. Nah, faktor penyebab yaitu jari-jari atomnya lebih kecil daripada jari-jari atom logam alkali, sehingga energi ionisasi logam alkali tanah lebih besar. Nah, berikut adalah reaksi-reaksi logam alkali tanah. Yang pertama yaitu bereaksi dengan air. Yang kedua, dapat bereaksi dengan halogen. Lalu yang ketiga, dapat bereaksi dengan udara. Lalu yang keempat, dapat bereaksi dengan hidrogen. Dan dapat bereaksi dengan belerang. Dan yang terakhir, dapat bereaksi dengan asam dan basa. Nah, setiap atom jika diberi energi akan mengalami perubahan kedudukan elektron atau mengalami eksitasi dan memancarkan energi radiasi elektromagnetik untuk kembali ke tingkat dasar atau keadaan stabil. Nah, besarnya energi yang dipancarkan oleh setiap atom jumlahnya tertentu atau terkuantisasi. Nah, dalam bentuk spektrum emisi, sebagian anggota spektrum terletak di daerah sinar tampak, sehingga akan memberikan warna-warna yang jelas dan khas untuk setiap atom. Nah, apa saja sih hasilnya? Yaitu atom kalsium menghasilkan warna jingga. Warna strontium menghasilkan warna merah bata dan barium menghasilkan warna hijau. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sifat fisika unsur diantaranya yaitu warna, wujud, nyala, kerapatan, jari-jari, titik didih, dan titik leleh. Yang kedua, sifat kimia unsur diantaranya yaitu reaksi pembakaran, bereaksi dengan air, bereaksi dengan unsur lain, reaksi oksidasi, dan reduksi. Yang ketiga, titik didih unsur dipengaruhi oleh gaya antar molekul unsurnya. Lalu yang keempat, setiap atom jika diberi energi akan mengalami perubahan kedudukan elektron dan memancarkan energi radiasi elektromagnetik untuk kembali ke tingkat dasar atau keadaan stabil. Nah, besarnya energi yang dipancarkan oleh setiap atom jumlahnya tertentu atau terkuantisasi dalam bentuk spektrum emisi. Nah, sebagian anggota spektrum terletak di daerah sinar tampak sehingga akan memberikan warna-warna yang jelas dan khas untuk setiap atom. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Akhiron
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.